nggak ada masalah sih. Cuman kan ada orang memakai nama saya mengatakan bahwa saya itu punya tim yang bagian menagih utang. Tapi kudu bayar dulu. Iya, tapi gini loh, seandainya nih kamu punya utang Pak Tony, kamu punya utang Pak Tony lah. Terus habis itu Pak Tony itu mau ditagih bulat. Akhirnya itu sindikat itu ngomong sama kamu, Jaya, tak tagih nih ngene Pak Tony, tapi bayar aku dulu 10 juta. Aku timnya Mizuni gitu loh. Jadi dia itu ngaku-ngaku, tapi dia itu mau minta uang sama kamu, bantu nagih nih Pak Tony, tapi sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi urusannya kamu sama Pak Tony aja punya utang. Ini yang tengah ini nggak ada. Dia itu sindikat yang ngaku-ngaku polisi itu. Waduh, ngeri ya. Semakin ngeri loh, Rek, kejahatan ini. Semakin ngeri, dia akan membo-membo, dia akan berubah wujud. Berarti ini mengatasnamakan sampean ya? Betul. Oke, sementara kita bikinin video surat. Iya, minta bantuannya ya, Jaya. Soalnya ada orang yang akan memakai nama saya untuk, ya itu, kan dulu itu ada salah satu TKW Taiwan juga ngobrol sama saya kayak gini. Saya sudah ingatkan nih tentang job penipuan di Taiwan. Tahu nggak, saya langsung diancam. Kalau kamu memperingatkan anak-anak Taiwan, suatu saat kamu kepreset, orang-orang akan membantai kamu habis-habisan. Ternyata benar. Dibantai. Iya, kemarin itu beberapa bulan yang lalu itu kan itu kayak seolah-olah kesalahan itu dibuat menjadi besar. Dimanfaatkan oleh mereka, sindikat-sindikat itu. Jadi ini ada sindikat ini ngompor-ngompori orang lain gitu loh saya. Aku sama kamu nih teman baik ya. Aku sama kamu ini teman baik. Nah, Yes. karena sebenarnya mereka itu bencinya sama saya karena saya selalu mengingatkan orang-orang agar jangan tertipu. Aku sama kamu ini teman baik. Nah, ini ada orang jadi kayak provokator ke kamu dan kamu kebakar. Sebenarnya kamu dan aku itu nggak ada masalah. Tapi di belakang itu ada yang ngomporin gitu. Betul. Dan itu 1 tahun yang lalu ngancemnya, tapi jatuhnya di beberapa bulan yang lalu. Mungkin nunggu misalnya ada masalah lain gitu. Iya, iya. Karena mereka sudah bilang, tunggu saya melakukan kesalahan, maka saya akan dibabat habis. Makanya waktu itu terjadi masalah, saya klarifikasi nggak? Bukan saya nggak berani. Kenapa? Karena memang tujuan mereka ingin mematikan saya agar orang didoktrin bahwa Yuni itu jahat, Yuni itu jahat, Yuni itu jahat. Dan akhirnya saya mengingatkan mereka agar jangan buka bekecot, telam, itu mereka nggak akan dengar omongan saya. Karena memang sasarannya Taiwan. Nah ini buktinya banyak penipuan yang di Taiwan sekarang. Berapa orang yang ditipu dari Taiwan? Satu orang 70 juta loh, Jaya. Satu orang loh. Itu cewek yang ditipu. Cewek. Bekecotnya sudah keluar semua. Waduh. Makanya kamu ingatkan nih Taiwan nih. Polisinya bukan ngejar-ngejar kamu. Dia itu ngejar uangmu. Ingat itu aja. Saya itu bermusuhan dengan mereka gitu loh. Sekarang itu Taiwan yang jadi sasaran. Karena Taiwan itu tidak didoktrin untuk berpikir bahwa negatif nih sama orang. Enggak. Taiwan kan bebas, nggak ada masalah. Dan saya tidak ikut campur. Saya tuh pernah kok kalian Tukidi apa Mukidi gitu loh yang di Taiwan tuh dulu. Hati-hati loh, Taiwan tidak baik-baik saja loh. Saya ngingetin itu. Tapi malah saya yang dibantai habis-habisan. Taiwan itu. Makanya saya kalau curhatan Taiwan saya selalu nanya, yakin kamu pengen curhat sama saya? Jadi tolong ingatkan deh Jaya. Gini loh Jaya, sebuah kesuksesan itu bukan dinilai dari viewer. Sebuah kesuksesan itu bukan dinilai dari pendapatan. Sebuah kesuksesan itu sangat terasa hebat saat kamu mengedukasi orang dan orang itu terhindar dari mara bahaya. Itulah sukses. Suatu saat ada orang telepon, Mas Jaya, gara-gara VT-mu ini saya sukses. Apa Tukidi? Oh iya, Tukidi dulu pernah kena fitnah juga, jualan online itu. Kena fitnah. Iya, Tukidi dulu. Atas nama Tukidi, tapi Tukidi tidak melakukan. Dan oh iya, Tukidi, waktu itu aku ngingetin Tukidi juga. Taiwan tidak baik-baik saja loh ya. Karena ada orang yang akan menyasar. Karena saya sudah dikirimin teleponnya.
Kalau nggak salah sih itu ada di Facebook saya. Itu nomornya Taiwan itu tahu nggak Jaya? Nomornya Taiwan itu 100 nomor Taiwan. Dikirimkan ke saya. Saya sudah mengingatkan di media sosial. Hati-hati Taiwan, hati-hati Taiwan. Jadi sasaran sindikat. Itu saya selalu mengingatkan. Tapi ngeri karena gini lah saya. Yang dikejar itu orang-orang yang tidak paham. Kalau orang yang edukasinya sudah tinggi, sering nonton kita, itu nggak ngefek. Tapi nggak mempan. Ini orang-orang yang baru, nggak kenal media sosial, baru main Facebook. Itu sasaran empuk. Cari deh media sosial saya yang dulu. Saya mengingatkan Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Waktu itu ada salah satu orang yang pacaran sama orang London, habis 700 juta Taiwan. Taiwan itu. Taiwan. Yes. Ini yang di Taiwan ini dengerin loh. Pengikutmu mungkin ya Jaya, karena pengikutmu lebih banyak daripada Miss Yuni ya. Jadi yo ojo manu etok sing dipamerno sisi pono kuwi ngono mau kuwi lho. Kowe iki akeh digoleki wong-wong. Tolong sisipin ini sedikit-sedikit tentang polisi, polisi. Aku tak buat. Kebetulan aku apa namanya ini jadi nanti tak buat ini tadi aku barusan buat. Habis lab ini tadi makan terus buat. Karena saya butuh bantuan kamu yang di Taiwan. Iya. Terima kasih punya. Oke. Di Taiwan, setelah Taiwan mereka tuh ngirim ke saya sasaran pertama Taiwan, Singapura, Arab Saudi. Malaysia ada tapi nggak parah. Malaysia tuh nomornya sedikit banget yang di-sharekan. Saya up di media sosial kok dulu. Itu 1 tahun yang lalu. Berapa banyak Itu orang itu berasal dari mana ya? Apa orang Indonesia? orang Indonesia yang berasal di Thailand, Myanmar, Kamboja. Oh, ya kerja di sana itu. Betul. Jadi musuhku itu sebenarnya bukan siapa aja ya. Kalau ada orang-orang penggiat atau YouTuber musuhin saya, itu saya nelongso. Harusnya gitu koncoan gitu loh. Ayo kita duduk bareng, edukasi teman-teman. Tapi kalau mungkin ibu yang ngaku polisi, yang ngaku apa itu berasal dari sana. Mungkin. Betul. Ya. Didikan dari sana. Banyak apa ya? Itu kan sudah banyak ya contoh-contoh yang seperti di sana itu banyak video-video yang meminta tolong untuk pulang ke Indonesia. Tapi kenapa itu orang-orang khususnya ya bukan membanding-bandingkan, khususnya luar Jawa itu banyak yang minat kerja di sana. Padahal itu udah banyak video yang tersebar bahwasanya di sana ini nanti kerjanya seperti ini loh. Jadi itu kan udah banyak itu orang yang minta pertolongan Pak Presiden atau pemerintah untuk dipulangkan. Nah, tapi kenapa kok masih banyak orang-orang ini tergiur dengan ajakan-ajakan orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, itu ya kan? Nah, ini yang saya tidak bisa bantu Jaya. Ini mungkin suatu saat orang akan share ke kamu ya. Kalau nggak bisa ke saya memang butuh bantuan para YouTuber untuk gandeng tangan. Dari Lampung 3 orang tidak bisa saya selamatkan. Dari Palu 5 orang tidak bisa saya selamatkan. 8 orang berangkat ke Kamboja. Tahu nggak mereka telepon saya dan sekarang nangis-nangis. Apa yang bisa saya lakukan? Dia dipaksa disuruh untuk ini ya, yang kayak gitu itu. Disetrumi, disembarangi. Manuke iku dibeteti. Ya ampun. Tenan, ditusuk, nggak guyon itu ditusuk manuk itu dicucuki karo jarum. Nggak tahu aku agak nin manuk. Sebelahku ono manuk ya. Ya itulah kenapa saya mengedukasi, makanya saya bilang nih kamu, saya minta bantuan kamu karena kamu followernya lebih banyak nih. Saya cuma 200, kamu 500. Buat deh satu, diselingi satu tentang edukasi. Hah? Tak tambahin be aku 200 kan 500 loh. Secepatnya kamu naik 500 lah kadungan. Oke, habisin aku tak buat tren. Karena hari ini aku sambil latihan nyanyi aku ini tadi. Nyanyi tadi deh apa?
sesuk kate ketemu Happy Asmoro. Oh, bojone Mas Girga iku. Iya. Bojone digawa? Hah? Bojone digawa apa ora? Ora. Oh, mek ngontrak. Iki sesuk. Waduh. Iya, langsung ono sing ngomong bet. Lah ini edukasi buat kamu ya, Jaya ya. Selain kamu terkenal di situ, Pagi-pagi, tapi aku aja tak cantumnya tipis. siap, siap, siap. Viral, cek viral. Loh, padahal followernya okean kamu loh, mosok viralnya aku. Iku akeh. Mosok toh? Iya. Oh, lek enek nyenggol Miss Yuni no katut. Hah? Lek nyenggol Miss Yuni no mesti view-ne akeh ngono. Viral, mesti viral, mesti bor. Padahal aku followernya saiki loh. Yo, pokoknya bor. Ya kan? Ya tak selipin besok fotonya Miss Yuni yang pakai baju apa tuh Miss? Adat Batak. Pakaian, Miss. Adat Batak. Ulos. Batak. Oh, Batak. Nah, itu kan doa-doa itu belakang itu. Iya, nanti tak sematkan fotonya. Ini tadi udah tak rekam kok, tak SS. Iya, satu edukasi tentang polisi-polisi, kedua tentang Kamboja, ketiga tentang utang piutang. Itu saya minta karena kamu utang Oh, piutang yang itu. tadi. Yang Mm-mm, tadi. mm-mm. Jadi Yang pasti aku akan membahas yang pertama nanti itu yang mengatasnamakan Miss Yuni. Yang mengatasnamakan Miss Yuni harus menghubungi Miss Yuni terlebih dahulu. Jangan mudah percaya itu nanti yang aku buat pertama. Oke, siap, 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 siap. Terima kasih. Aku bukan jualan baju ya, saya nggak jualan baju, saya nggak jualan. Aduh, nak saya takut jadi saya jualan kain. Enggak fokus nanti aku. Aku gini aja wes menerima ancaman banyak kok. Enggak dodolan. Gini aku happy ya. Iki sitok iki lah tak dol itu. Ya. Papa. Papa. Ni hao ma. 你好吗？张哥姨，你好吗？我吃饱了。你的你呢？你吃好了吗？我吃饱了。是什么？ OK，是面。吃面，面条，面条。炒面。炒面。对呀。米goreng。米goreng啊。 肉肉炒面。肉。猪肉啊。羊肉炒面啊，羊肉。哦，羊肉。啊，面kambing，mie kambing, mie kambing, mie goreng kambing, mie goreng kambing. mie goreng kambing. Ya. Ya. Pinter. Pinter. Yang bahasa Indonesia kita yang pinter dia. Ya, ya. Bapak pinter bahasa Mandarin, aku nggak bisa. Oh, tuapo lambene Jaya. Saiki wis gak enek semanas-manas awakmu ndudun-ndudune manuk nek, Jaya. Jene sing nakono manukmu apa ora? Mosok toh, aku entuk singa karo paus 1,5 juta. Lah piro? Apa peraturan itu baru-baru? Iya kemarin waktu salah satu ABK Taiwan sakit itu ada yang ngasih paus sama singa di aku. Oh, singa cili. 1,5 juta. Enggak ngerti yo, aku ora tau entuk ngono ana kuwi gara-gara singa imut. Ada anak. Iya. Oh, ada anaknya. Heeh. Ya, kenapa?
Dapat singo cilik sama paus. Anak singo jadi. Itu hampir 3 juta. Enggak, 1.400.000 berapa? Iya, bener, sing kecil. Oh, anak itu. Anak singoan anak tahu. Kak, Lah anaknya mana Denis? Ah. Koko. yang cewek lagi belajar. Yang cowok. Luru, yang satu di Hongkong itu, Thomas itu. Yang satu Meme. Yang satu di sini. Di Indonesia. Jakarta. Iya, di Jakarta kan kuliah di Fakultas Kedokteran. Oh, Koko tak sendirian tadi. Oh, gak usah dijogo, ana sing jogo wisan. Tak pikir aku tadi pembantu. Ora usah. Ora usah. Koko Thomas saya iso masak dhewe. Iso nganu dhewe, njogo dhewe. Kamu jogo bahaya malah. Malah bahaya engko. Bahaya ta? Bisa tanya boleh tanya tentang itu tadi penipuan itu. Tanya aja. Tanya aja. Karena aku sebenarnya gini loh Jaya, kamu itu modelnya kayak gitu, tapi kamu memberikan edukasi dan masuk gitu loh. Makanya pergunakan mediamu untuk menginfokan. Nelongso loh, lek kamu tahu tetanggamu sendiri dihapusi wong sampai kodol konyot. Bener ya? Lebih baik kita pamer kesuksesan orang lain yang tidak jadi ditipu. Itu bangga loh Jaya. Yakin. Itu kebanggaan. Bener? Kok aku disiplin edukasi gitu. Betul, tapi lebih gencar lagi mungkin karena kita kalah sama sindikat itu tergabung. Sementara aku sendiri aja ya. Tidak mengenal waktu mereka. Ada sip-sipan mereka. Sip malam, sip siang, sip. Itu mungkin banyak motif itu. Ada yang SMS, ada yang apa jenenge link-link itu ya. Jualan online. Sumpah ngeri itu. Makanya saya tuh sebenarnya pingin semua YouTuber, TikToker itu gandengan tangan. Kita sama-sama ngasih informasi yang sama. Kita doktrin follower kita gitu loh. Itu mungkin yang apa namanya, yang YouTuber yang nggak sebas itu yang mungkin nggak mau. Iya, sebenarnya kan disisipi seperti itu untuk edukasi kan nggak salah. Kenapa kemarin aku masuk di Rumu itu kan followernya banyak-banyak semua itu Jay. Ini Dedimu itu waktu live itu 1.300 itu yang nonton. Masa? Iya. Iya, Dedi Steve itu. Masa sih? Iya. Kenapa aku masuk di Rumu? Aku pengen kenal mereka. Aku akan pelan-pelan minta bantuan. Miss Yuni aku gak ada izin minta bantuan sama orang, ngerti nggak? Aku tuh nggak malu. Aku aja juga baru masuk loh semalam itu. Aku juga nggak tahu. Oh, follower mereka gede-gede terus. DE waktu live itu penontonnya dia sendiri di room dia kayak awamu tidak pojokan 32 ya. Dia 13.000. Ini bukan 32 ini koin. Koin nah, kudu follower dah. Kudu penonton dah. Berarti ya sing goblok saya. Bukan yang nonton itu kan kelihatan dah. Itu yang sampai kemarin itu 1,3 itu. Apa itu? Itu bukan penonton, itu koin. Kalah tak kira kok penonton. Koin penonton ya ini yang di atas. Oh, berarti saiki penontonnya mereka mek 90 itu toh. Iya. Itu kan rom-rom. Oh alah, tak pikir aku pinter Jaya. Aduh, izin aku. Pas waktu aku masuk itu gara-garanya itu dia sebut Taiwan, itu pernah kerja di situ lah. Aku tuh ngungok terus masuklah aku bilang kayak gitu. Tapi kudu sampai aku koko itu. Lek penontonnya mek 90 itu berarti mekan. Iya, yang kemarin itu. Tak kira lek 13.000. Yang penonton ini yang di atas sana itu. Oh. Itu Alah. kalau 34 ini koin.
Oh, tak kira kuwi penontonmu ndek kamu itu 34. Enggak, yang di Dedi itu, yang di Dedi Nubu ini kan tambah satu ada lawan ini Ah. 35 kan. Ya, yang Oh. di Dedi itu 1,3 itu koin ada orang nge-game. Oh, alah yo izin rek lah aku ngono kuwi. Lah mereka bilang aku penontonnya oke tak lagi ngomong kok oke. Aku kan nggak ngerti penonton sing ndi. Waktu itu mah oh gitu. Lah, Iya, ada salah ada sini kok ini ya. Ada aku pintar. kurang ajar. Aduh, tersesat aku melok jaya rek. Wis bengi ya jam 12 bengi. Wingi. Makanya siapa tuh Pak polisi ya lek tak masuki ngono mereka seneng. Papa John itu nggak pernah followernya itu sampai 2000 nonton live. Lah aku masuk 2000 makanya wah ini yakin ini nonton live itu 2000 katanya. Aku nggak ngerti yang mana satu penonton. Makanya kan sekarang aku sering nyamperin arek-arek live itu mereka seneng jadi nih. Nek aku masuk yuk penonton langsung oke. Gak ngerti dari mana oke gak aku. Dari alam mana guys ada. Oh, ya ngono kuwi berat. Begini. Oh, alah. Aku iki mek ngertine paus karo singa kuwi tok pisan kuwi tok. Berarti topi-topi ki ya dhuwit ya? Ya duit tapi mek Didi. Oh. Makasih Mbak. Oh. Lho, kok entuk 44 weh? Aku gak entuk apa-apa ya? Aku kok gak entuk apa-apa aku. Ada itu punya sama di atas itu. Di endi aku gak ada itu. Ada misalnya ini. 400. Gak tahu berapa itu ya. Nanti kalau ada kan kelihatan itu. Oh. Berapa dia. Oh, alah. Orang pun paus rek misioner ya. Gak. Oh, ojo, gak usah, jangan, jangan dipakai sendiri aja, nggak mau, nggak usah. Ya, kena aja gak apa-apa. Aku cek kurang butuh bantuan. Ada dasar ke kiri bisa. Ya penontonnya 1,4. Oh, gak ketok aku. Iya, aku gak minta aku. Yang kemarin punya Dede itu gift. Oh, sampai oke men. Orang 1,3 K itu kan. Lah awakmu jadi dikei Yanti jadi nih awakmu. Dikei paus Yanti ya, Bang. Dikei paus Yanti ya. Oh. Enggak usah. Aku mau. Ojo. Lek wis minta donasi. Enggak. Lek aku minta donasi buat orang itu aja. Jangan. Jangan diisi. Jangan diisi. Nek wis ada minta bantuan dana untuk pemulangan jenazah atau apa itu baru minta. Lek sekarang enggak minta. Jangan. Nanti soalnya masuk di situ terus ke band hilang. Aku itu belum pernah ambil uangnya soalnya. Saya itu followernya 100 lebih ki hilang terus. Anuku. Karena aku gak iso gawe. Sak duit hilang, makanya aku mau dikei duit. Lek gak minta donasi dari orang yang membutuhkan aku mau. Gak iso. Mas Agil ki sapa? Unggahno. Mas Agil kancamu? Kancamu Jaya? Dan dia mengira doang kira itu tak enggak mau kan ya selap sama yang kok. Oh ngono ta. Mas Agil ki sapa? Enggak tahu apa kok. Sering munggahne ya? Di Taiwan. Sering mau naikin ya? Apa munggah dhewe wong e? Suarane Hasik keluarkan Mas Jaya. Tulo mis komen Mas Agil. Lah wis Mas Agil gak nrimo no lho. Beda. Tadi aku habis ketemu orangnya tadi. Oh Mas Agil. Lah wis tak gak gelem munggah. Salam dari Malaysia. Aman suaranya. Olah si Jaya ta iya Mbak no. Iya komen di kon munggah gak gelem munggah. Mas Agil naik lah. Mana? Lah enggak ono ini kok. Lah tak kon munggah wis tak unggah nih.
tak dokne lho Mas. Urung mlebu kok wis metu piye to? Nyor. Mas Agil ndelik jarene. Halo Mas, ganteng men? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apura. Gimana kabarnya Mas Agil? Alhamdulillah sehat. Kok ganteng men Mas sampean Mas? Ketularan Jaya. Tapi panik kalau sekarang dengan kumis ojo macam-macam. Oke. Dengan Jaya. Gimana Sini sehat? Sehat Mas Agil, sehat. Mas Agil gimana? Nah, seneng aku lek kenalan ngene iki. Ngono ki lek follow Mas Agil piye rek? Ben tolong follow-ne Mas Agil rek. Ben. Aku ki gak iso main media sosial iki agak iso sepurane ya. Saya tuh sangat mengagumi. Sik tali penan dikit. Sik aja omong dikit. Sik tali penan dikit. Ben dilem aku iki. Oke, silakan. Maca dikit mau ngene wong ganteng ngelem. Untung bojoku gak iso bahasa. Ojo basa Mandarin ya. Oke. Mas Agil salam kenal nih. Kenapa kok kenal saya dari mana? Yang jelek-jelek atau yang baik-baik nih? Kalau Jaya kan kenalnya yang jelek. Kalau jenengan? Saya orangnya tuh suka sosial, gitu. Suka sama kayak Mas Jaya seperti itu. Karena saya tuh dulu pernah susah juga. Jadi sekarang tuh kayak mbak-mbak TKW itu walaupun cuma sedikit mendengarkan curhatan mereka tuh insya Allah mereka lega gitu. Walaupun saya nggak ke lapangan langsung, tapi ada pesan dari seseorang yang udah dibilang di sini tuh senior. Kalau Mas Agil tuh mau nolong, ibaratnya nggak bisa dengan secara langsung dengarkan cerita mereka. Insya Allah mereka itu akan lega, gitu kan? Karena kebanyakan wanita itu kalau di luar negeri itu kan materi tidak berkekurangan. Betul. Tapi dia butuh didengarkan dan dimengerti. Wah, kenyamanan nih Jaya. Iya. Betul. Saya sama seorang ibu, gitu, seorang wanita. Makanya wanita-wanita yang sebagai seorang TKW itu benar-benar wanita yang pilihan. Benar. Dia mengandalkan bahu yang cuman sekedar mungkin dibilang sepele, tapi luar biasa. Gitu. Sebentar. Kalian memuji-muji dia laki-laki baik, curiga nih saya sama kalian semua. Kok semua sudah kenal Mas Agil nih, saya kalau ditinggal sendirian ini. Saya tuh anak angkatnya Mak Double Jarang ke sini. Oh. Iya. Lah makmu senengane bengak tak seneni mak ojo tukaran mak kok Jaya tak noni. Tapi itu emang udah sifat di sini. Betul. Sifatnya mereka, tapi kalau kita mengenal dengan baik, mereka tuh hatinya baik gitu loh. Karakter orang berbeda. Iya, itu saya akui ya, karena seseorang itu punya gaya dan versinya masing-masing. Jadi saya menghargai juga kok. Saya sering live bareng sama Mak Double Jaren itu. Sering live. Dan ya namanya manusia itu pasti nggak lepas dari buruk dan baik. Ya, kebanyakan kan seperti itu sifat manusia. Jadi, ya kalau sudah mau bersosial media, ya udah harus terima dipuji dan dicaci. Betul. Nah, itulah seperti yang saya selalu ingatkan pada teman-teman bahwa media sosial itu pisau bermata dua. Bisa meninggikan kamu, tapi bisa menjatuhkan kamu sedalam-dalamnya. Tapi saat kamu ingin naik ke atas, jangan sampai menginjak kepala orang lain. Itu syaratnya. Syaratnya satu aja. Jangan pernah menginjak kepala orang lain untuk menuju puncak. Karena suatu saat pasti ada orang lain lagi yang akan mengambil kepalamu sebagai pijakan. Jangan memakai kesalahan orang lain untuk direview. Jangan. Suatu saat. Iya.
Soalnya kenapa kalau kita memakai kesalahan orang lain untuk menjatuhkan orang lain, mengingatkan boleh, tapi bukan untuk menghancurkan. Nggak ada yang sempurna, pasti ya orang yang nggak ngomong aja bisa salah ngomong, apalagi kita yang sering ngomong, pasti kepreset ngomong itu tetap. Jadi saya sempat ngobrol juga dengan Mak Double Jaran di mana seperti kemarin saya juga mengingatkan Jaya sebagai seorang kakak, saya sebagai seorang ibu ngingetin, Jaya, ojo pamer ya Leo. Kenapa? Kita memberi kesempatan pada sindikat untuk melihat siapa kita. Kalaupun benar, kamu itu dipanas-panasi oleh orang supaya kamu kobong. Tujuan mereka apa? Mempermalukanmu. Tujuannya cuma itu aja. Kalau orang baik, dia tidak akan sensus ke sana ke sini, enggak. Bodoh amat. Oh, kamu yang punya utang, kamu yang bayar, enggak peduli. Tapi saat kita sudah dikorek ke dalam dan kamu kepancing, kita sendiri yang kepanasan. Mereka senang, memang tujuan mereka kan menyakiti. Kenapa saya ngomong sama Jaya, ditahan ya. Iya, Miss, wis kadung yes, sudah terjadi nggak apa-apa. Tapi ke depannya kontrol. Karena ada orang datang ke mediamu itu untuk mengintip, ada orang datang ke mediamu ingin menghancurkan, ada orang datang ke mediamu itu bangga denganmu. Ada, dia tuh bangga banget. Foto sama Jaya itu seneng banget, seneng. Tapi ada orang yang foto dengan Jaya, ngerti nggak? Ingin menghancurkan. Iki loh, Jaya kayak gini loh wongnya. Itu ada, saya tahu. Ini real, saya ngelihat, saya nggak komen. Jadi Jaya itu seperti ini, saya cuma bilang, hah? Iya, iya. Makanya tak puja-puja we Jaya. Jadi karena saya cuma ingin bilang bahwa di media sosial kita itu ada orang yang cuma ngelihat aja, ngintip kok. Terus screenshot, terus dicolek gak salah, diedit. Saya bangga nih kenal sama Mas Adi. Siapa tahu saya juga bisa minta tolong nih, sekalian minta tolong sama Jaya, sama jenengan. Karena followernya Jaya belum tentu follower jenengan. Follower jenengan belum tentu follower Jaya. Karena itu kita harus bersatu nih. Orang-orang baik masa nggak bisa satu sih? Aduh, wi siapa sih dipanah wi? Hah? Si dipanah wi siapa? Oh, lelek mana awakmu tuh kondi? Wes ada itu di atas ini. Oh, aku kira ngerti lah main TikTok ini. Oh, Mbak Arum Melati. Jadi kayak gini nih saya bangga sekali. Saya lo ngomong sama Jaya, Jaya, kamu pulang ke Jakarta, tak ajak nih Mas Uyaku ya. Kenapa saya ingin saat saya di atas tuh tak kenal no kabeh iki lho. Kenalan saya. Dulu saya ngajak siapapun di pemerintahan tak kenal no. Saya kenalin kalian ke siapapun. Saya nggak takut kalian tinggalkan. Setidak-tidaknya saya pernah bawa kalian, memperkenalkan kalian pada orang-orang penting. Perkara akhirnya saya didepak, yo nasibku sing kurang api. Benar nggak sih? Tapi sayangnya masa kita udah lama follow Miss Yuni nggak di follow. Oh, iya dah. Agak iso nge-fallback aku, Mas. Bukan, karena saya tuh nggak bisa media sosial. Saya tuh nggak bisa media sosial, makanya saya tadi bilang sama Weni, Wen tolong callback. Itu ada moderatornya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Facebook saya nggak ngikutin siapapun. YouTube saya nggak ngikutin, karena saya nggak tahu, Mas. Aku ini kudu TikToker, aku ini mek goreng ning ngarep, aku tas ngunggahne yo akhir-akhir iki lho. Karo polisi kuwi aku tas ngerti lek ngunggahne wong. Oh, gak iso aku ngunggahne wong. Dulu-dulunya gak iso. Ini dari emang beda Miss Yuni. Saya sama Mas Jaya itu berbeda karakternya. Kalau Mas Agil itu lebih ke yang slow gitu. Gak bisa seperti Mas Jaya. Sifatku tuh berbeda dengan Mas Jaya, tapi misi kita sama gitu loh. Gitu. Mas Jaya kan yang struktur masa depan ya keras itu baru masa depan gitu loh. Ini edukasi untuk
biar kamu itu tidak ketipu. Ini orang-orang yang aduh mau bicara kotor ya. Orang-orang yang jangan edukasi malah ngilok-ngilok nih orang percaya. Oh, yo wis iku lakonono iku cek ketipu duitmu. Kayak lo penipu kono duitmu kono yo. Putih sepil manuk yang kemarin Miss Yuni saya cerita. Ya Mas Agil kan nggak sengaja tuh emang duduk di aula minggu kemarin. Aku sempat nangis itu, Miss. Kenapa? Karena Mbak itu ternyata tuh berkali-kali tuh DM Mas Agil aku ini curhat, Mas Agil aku ini curhat gitu kan. Itu DM-an dia dibuktiin semuanya. Nggak taunya pas saya kemarin hari Minggu nongkrong sendirian di aula tuh dipertemukan oleh Tuhan, Mbak Miss. Miss Yuni ya. Jadi Mbak itu tuh datang di depan saya, duduk, ngeliatin saya tuh air matanya tuh udah netes. Nah ini buat semuanya ya, ini pelajaran buat semuanya itu. Dan ternyata mbaknya itu tuh pengen cerita sama saya gitu. Selama 5 tahun ini dia kan ceritanya sudah tunangan, sudah tunangan. Dan mungkin ini masalah pribadi dia, cuman emang ini buat pelajaran semuanya. Jadi uang itu dikirimkan terus ke calon suaminya. Dan ketika dia 1 tahun ini mau balik, ternyata yang tunangannya itu punya wanita lain. Itu bisa dituntut loh, Mas. Itu bisa dituntut loh. Sakitnya Mbak itu tuh suruh pilih. Kamu pilih saya apa dia? Si cowok itu dengan lantang tuh. Hah? Iya, dengan lantang aku nggak bisa ninggalin kamu dan aku nggak bisa ninggalin dia. Langsung saya bilang ke Mbaknya, tinggalkan. Ini teguran Tuhan buat kamu bahwa ini benar laki-laki nggak baik buat kamu. Kayak gitu ya. Udah. Tapi bisa dituntut loh itu, Mas. Bisa jadi-jadinya. Bisa dituntut loh itu. Bisa jadi-jadinya. Bisa dituntut. Bisa dituntut itu. Makanya pelajaran buat Mbak TKW semuanya, pinter lah. Ya, pinter semuanya. Jangan sampai kita percaya dengan seseorang yang LDR-an. Walaupun dengan suami kita sendiri itu jauh dari itu. Gitu. Hampir semuanya kasus-kasus yang diceritakan Mbak TKW ke saya itu kayak gitu, Miss. Ada yang ditipu suaminya, kakaknya, pacarnya, segala macam. Makanya jadilah seorang TKW yang pinter gitu loh. Kalian tuh di sini banting tulang. Kalahnya seorang wanita kan selalu menggunakan perasaan gitu loh. Baper. Itu kasihannya kadang-kadang. Baper. Kadang-kadang dimanfaatkan dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Betul. Karena sekarang mungkin Mas Agil saya pesan, karena setahun yang lalu sebenarnya pesan saya ini ingin saya sampaikan ke Taiwan ya, tapi saya nggak bisa tembus Taiwan, tentang penipuan yang mengaku polisi, tentara, atau apapun. Itu saya setahun yang lalu tuh punya nomornya anak Taiwan semuanya. Jadi per minggu mereka ditarget 100 orang. Jadi ini 1 tahun yang lalu, dan karena ancamannya ke saya merasa udahlah bodoh amat dengan Taiwan, karena saya memang sudah diancam suatu saat saya akan dibabat habis nih. Mereka akan memanfaatkan orang lain untuk menyakiti saya, dan terbukti sekarang akhir-akhir ini yang curhat penipuan sama tentara, polisi, dan orang-orang lain itu Taiwan yang dikejar sekarang, Mas Agil. Mungkin lebih ke edukasi itu. Jadi kalau ada laki-laki ganteng tiba-tiba datang ke kamu, ngenalin keluarganya atau apapun, itu bullshit. Itu semuanya tidak. Itu semuanya bukan. Mereka di satu area, mereka tuh di ruangan seperti ini. Ada yang jadi komandan, ada yang jadi ibu, ada yang jadi bapak, jadi om. Semuanya sama di ruangan ini. Satu, mereka ada di Kamboja, Myanmar, dan juga Thailand. Yang kedua, mereka sudah pernah kerja di tempat tersebut, akhirnya mereka pulang Indonesia karena mereka sudah bisa menghasilkan uang banyak, dan mereka bergerombol di Riau, Palembang, Bandung. Jadi mereka terorganisir. Mereka mantan-mantan orang yang bekerja di sana, pulang Indonesia sekarang. Jadi mereka terorganisir. Iya, karena itu saya butuh bantuan nih Taiwan mengedukasi tentang ini. Jadi ini gak guyon gitu loh. Oke, kita memberikan edukasi tentang per-TKW-an, tapi kita memberikan edukasi tentang membuka mata kita. Jadi saya tidak setuju dengan mengatakan bahwa SDM-nya TKW itu rendah. Tidak. Bukan SDM TKW yang rendah, karena sasarannya bukan hanya TKW. Sasarannya bukan hanya TKW. Karena itu nanti saya akan kenalkan Mas Agil juga sama polisi-polisi. Saya tuh seneng banget ngenalin kalian dengan orang-orang lain. Saya tuh kepingin kita itu gabung, orang baik itu gabung, memberikan edukasi.
Jangan sampai kita dimanfaatkan nih. Akhirnya Mas Agil nih dikasih tahu, Yuni tuh jahat loh, ngusir orang loh. Terus akhirnya Mas Agil benci nih sama saya. Padahal itu cara-cara orang untuk kita pecah. Itu caranya agar kalian didoktrin membenci saya karena saya pelopornya. Terus akhirnya kalian keluarkan saya dari grup kalian. Nah, kan yang nggak lucu. Kan saya tidak memusuhi kalian, saya kan memusuhi Sandikat. Kenapa? Nih, kita tiba-tiba punya grup. Kan sekarang kita punya grup polisi TikTok nih. Lah, orang yang mendirikan saya, masa saya yang dikeluarin dari grup polisi TikTok? Kan nggak lucu gitu loh. Kan nggak lucu. Nah, sekarang nih mungkin kita dari Taiwan sama saya gabung nih. Kita punya grup. Kita tetap edukasi. Fokus kita edukasi, jangan sampai menjatuhkan satu sama lain. Itu. Karena persatuan kita harus kuat, Mas. Sindikat loh persatuannya kuat, Mas. Kuat mereka. Karena mereka dapat uang persenan. Yang sudah... Iya. Jadi data. Ini saya yang ada di Bandung. Data ini saya sudah dapatkan, saya sudah tipu setengah tahun yang lalu. Saya jual di Mas Agil. Dengan cara lain. Ini si Markuntul ini saya tipu dengan cara saya sebagai polisi. Nah, Mas Agil ini datang lagi itu sebagai penjual online. Nah, Mas Agil kan setengah tahun dia sedang punya uang lagi. Akhirnya Mas Agil jual data itu ke Jaya. Dengan modus apa? Pelayaran. Jadi Jaya itu tiba-tiba jadi pelayaran. Ngeri nggak? Jadi itu muter. Itu iman 3. Karena itu kita sama-sama memberikan edukasi. Yuk gandengan tangan gitu loh maksud saya. Jadi udah terorganisir. Betul. Jadi bahasan-bahasan ini tidak diminatin, tapi kalau mereka sudah kena, mereka baru sadar, oh iya. Dan sasaran empuk itu adalah Taiwan saat ini. Karena Hong Kong itu profilnya saya terus, sampai orang itu benci tuh nggak sama saya, Mas Agil. Muak ngelihat muka saya. Bener, saya akui itu. Karena semua orang itu share. Ini aja yang nge-share 200 orang. Kebayang nggak? Ada 1000 orang nge-share semua. Itu sindikat muak banget. Makanya Mas Agil selalu bilang, kita nggak butuh di-follow, tapi kita butuh informasi ini datang ke orang. Saya nggak pernah minta, follow saya dong, follow saya nggak. Bantu saya nge-share, infokan ke tetangga. Karena followermu bukan follower saya. Bener nggak? Kayak Mas Agil ini. Belum tentu followernya Mas Agil itu kenal saya. Dan saya tidak pernah takut follower saya ikut Mas Agil. Kenapa? Sama-sama edukasi kok. Saya nggak pernah takut follower saya ikut. 150 follower TikTok saya kasihkan Pak Benny Ramdhani. Itu gratis loh, Mas. 150 follower loh. Saya gratis. Tanpa embel-embel saya berikan. Pak, saya berikan 150.000. Ayo wes, kalian beli follower berapa? Saya follower 150 saya kasihkan. Kenapa? Karena dia memberikan edukasi. Saya nggak takut kok follower saya diambil orang. Saya nggak takut. Yang penting orang-orang saya ini tidak takut. Orang-orang saya ini tidak takut untuk mengatakan tidak oleh penipuan. Karena mereka nih sudah follow Pak Benny, otomatis mereka kan tahu, oh ini bukan dari Pak Benny, oh ini penipuan. Mereka kan bisa memilah-milah. Benar nggak sih? Kalau semua orang tertuju pada saya, sementara saya kan nggak bisa memberikan edukasi 24 jam. Mas Agil ada waktu, followernya saya ikut Mas Agil. Terus followernya saya ikut Jaya yang memberikan edukasi, saya nggak takut. Karena terlalu besar dunia ini untuk dikuasai oleh satu orang. Terlalu besar, Mas. Dan terlalu banyak masalah di luar sana. Jadi kita nggak boleh ingin menguasai semuanya seolah-olah milik kita, tidak. Jangan sampai. Iya, betul. Jadi saya cuma ingin gabungin nih, kalau Mas Agil sering mau datang ngobrol bareng, bahkan kita cerita bareng, ya kita semangat bareng gitu loh, mengedukasi. Karena percayalah, saat kita melihat orang lain sukses, itu kebanggaan yang nikmat banget, Mas. Nikmat banget. Emang seperti itu, Mas. Yang saya senangkan karena setiap doa orang tua ketika melahirkan anak itu
salah satunya adalah anaknya tuh berguna bagi orang lain, Betul, gitu. betul. Walaupun kita bukan untuk negara ataupun bangsa, tapi berguna untuk orang lain. Terlalu besar Mas berbicara tentang agama, bangsa dan negara itu terlalu besar. Ingin merubah undang-undang, ingin seperti bagi saya ini cuman pasir aja di lautan, saya nggak ada artinya. Tapi saya hanya ingin bergabung sesama pasir agar kita bisa menjadi batu nih. Jadi kalau kita cuman pasir, kita akan disapu angin hilang, Mas. Tapi kalau pasir-pasir ini bergabung, kita dicor. Kita mempunyai kekuatan. Dan nggak perlu muluk-muluk. Bisa menolong satu orang itu sudah hebat, Riz, kita. Nggak perlu terlalu tinggi. Apalagi ibu-ibu yang sedang jatuh cinta itu, waduh. Itu saya sudah nggak tahu ngomong apa ya. Mungkin Mas Agil bisa DM nomornya atau kasih tahu ke Jaya. Jaya kan punya nomor saya pribadi. Mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lagi atau kita berbagi informasi nih, kalau mungkin Taiwan butuh bantuan, kalau Hong Kong butuh bantuan, kita saling gabung gitu loh. Kayak kemarin di Jepang. Cuman kan habis itu saya lost contact juga karena yang di Jepang itu gara-gara masalah kemarin itu jadi membenci saya. Di Singapura itu membenci saya habis-habisan, Mas. Saya ditelepon, dimaki, tapi itu saya suka. Karena dia maki saya secara personal. Saya malah seneng. Terus akhirnya saya jelaskan, ini loh tujuannya seperti ini, seperti itu. Akhirnya mereka ngelihat sendiri, oh gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang saat ini didoktrin untuk apa ya, membenci saya. Itu doktrinan, Mas. Tanpa alasan lagi. Komen, oh ini ya yang punya Hongkong, presidennya Hongkong ya, dikeluarkan dari GOP BP2MI ya. Itu lucu banget gitu loh, komen-komennya tuh. Oh Tuhan. Saya nggak pernah masuk di BP2MI, kenapa saya dikeluarin? Ya itulah, kadang orang kan ya lebih banyak yang nggak sukanya gitu daripada sukanya, karena dia punya misi juga gitu. Ini penghambat, biasanya kan seperti itu. Ini penghalang gitu kan. Tapi semakin kita maju, insya Allah banyak juga yang akan mendukung kita gitu. Betul. Tahu nggak Mas, dari itu, dari kemarin tuh malah saya dapat info banyak dari orang tentang sesuatu gitu loh. Saya malah, oh my God, ternyata seperti ini toh. Saya malah nggak tahu apa-apa. Dari awalnya tidak tahu, karena kejadian itu Tuhan izinkan orang-orang membuka lembaran itu. Saya dibukakan semua, Mas. Saya dikasih tahu semua tentang banyak hal. Yang saya sendiri malah nggak tahu. Malah rezeki itu malah semakin banyak dengan kemarin itu. 2 hari itu follower saya jatuh. Kayaknya 2000. 1 hari 2000 follower jatuh. Tapi tahu nggak, Mas? Setelah kejadian itu, Juli, Agustus, September, follower saya naik hampir 70.000. 3 bulan. 3 bulan 70.000. Di Facebook. Di TikTok ini baru, karena TikTok ini baru ya. Jadi ini baru buat Juli. Jadi ini 200 ini peningkatan dari Juli. Ini baru ini Juli ini. 3 bulan ini followernya. Hilang ya, 195.000 itu hilang. Tiba-tiba menghilang. Ini baru mungkin bulan yang lalu kita, alhamdulillah udah nyampe 100 ya. Saya Juli ini buatnya. Mungkin Juli 200. Berarti kan gini loh, Mas, saat kita dijatuhkan, dan apakah kita setelah dijatuhkan itu berhenti berbuat yang baik? Ya, itu pilihan. Itu pilihan. Tapi saya memilih untuk tidak berhenti. Karena kalau saya kenapa? Ini sharing aja, ini kayak kemarin itu kan sempat banyak yang komen ke Mas Agil, ngapain sih peduli banget sama TKW gitu, kayak kurang kerjaan gitu. Itu menurut Miss Yuni gimana tanggapannya?